Double R? Enggak, R satu aja. Y. I. Ferry. Ferry, di sini saya menerawang Ferry tidak pernah akan bisa berubah. Itu yang saya terawangin. Sifat kerasnya akan terus menumpuk dan berakumulasi ke depannya. Masuk ke tahun berapa ini Mbak Anggra? Udah usia pernikahan kelima. Sejak pacaran memang sudah keras? Pacaran memang sering seperti itu, cuman ya bertahan karena mikir pertama ya karena zaman dulu cinta kan, kedua ya pasti ada perubahan manusia. Kamu menenggarai dia bersama perempuan lain sekarang? Kalau itu sih aku mikirnya enggak. Desi setia ya, cuman kasar gitu ya? Iya, mungkin karena dari dulu, dari backgroundnya dia apa gimana kurang tahu sih. Karena backgroundnya dulu dia agak, memang udah dari awal tahu memang berantakan gitu. Apa mungkin karena itu jadi dilampiasin apa gimana, karena kecilnya mungkin seperti itu gitu. Awal pernikahan kami memang nggak kayak pernikahan yang lainnya seperti orang-orang pada umumnya gitu. Tapi berjalannya waktu sampai aku hamil, terus sampai sekarang anak udah 4 tahun, umur 4 tahun, ternyata itu semua nggak sesuai gitu, jauh banget dari apa yang dipikirin gitu. Dari mulai orang-orang pada nikah, punya anak hamil, masa-masa itu kan harusnya masa yang paling membahagiakan untuk sebuah pasangan gitu. Betul. Tapi di sini mah nggak ngerasain bahagia sama sekali. Dari nikah, dari hamil 1 bulan, 2 bulan, nggak ada sedikit pun yang namanya perhatian, nggak ada sedikit pun yang namanya ya gimana sih untuk seorang wanita hamil gitu kan pasti ada bedanya. Bahkan untuk masalah keuangan pun juga nggak ada bedanya, kayak kita seperti biasa kan kalau orang hamil pengen ngidam, pengen apa-apa, itu tuh mau nggak mau aku harus beli sendiri, nggak pernah suami mau menuhin apa yang aku pengen gitu. Kalau nggak mau jadinya aku nabung sedikit-sedikit dari duit yang dia kasih yang nggak seberapa demi bisa buat menuhin ngidam seorang ibu hamil, karena kan kita nggak pernah tahu hamil itu bisa sekali atau bisa berapa kali gitu. Saking seringnya aku ngumpulin uang, terus kadang-kadang suka, memang aku sering dari pacaran sih, sering minjemin uang ke dia suami, iya. Terus jadinya pas lagi hamil 8 bulan aku pengen beli kebutuhan bayi gitu, kebutuhan anak aku, cuman uangnya nggak dapat dari dia karena dia sibuk buat naro, buat nyelengin, buat persalinan. Akhirnya aku minta uang aku balik, ya jatuhnya malah ribut gitu. Dia ya di depan ibu, di depan abang, malahan tengah malam tuh berantem ribut besar, nendang gitu. Malah pernah waktu itu tuh pakai langsung di itu tusuk perutnya. Iya, itu juga pernah. Terus waktu itu sih nggak ada, orang tua sih diem aja, cuman dipikir dia kan karena berantemnya di dalam kamar gitu, nggak separah apapun gitu. Akhirnya aku keluar, aku lari. Aku lari langsung ke kantor polisi saat itu, malam-malam jam 12 malam. Aku bela-belain naik ojek ke kantor polisi terdekat, aku ngelapor. Sampai orang kantor polisi itu kasihan, kamu mau visum sekarang juga kamunya lagi begini, lagi hamil tua gitu istilahnya, 8 bulan. Jadi ya dibilang besok aja buat BAP-nya, nanti besok kamu balik lagi ke sini. Kamu laporin semuanya, nggak usah pakai kamu sembunyi-sembunyiin. Akhirnya saya pulang, dianterin sama polisi itu. Pas polisi itu anterin sampai rumah, bukannya ada niat minta maaf, nggak taunya dia masih malah tidur enak di kamar. Kayak nggak ada salah sama sekali. Sakit jiwa ya. Akhirnya saya coba sabar, diem. Cuma bisa nangis doang di tempat tidur. Terus sampai besoknya, dia bilang, dia ngancem, kalau lo sampai ngelapor ke polisi, sampai gue dipanggil, lo mikir buat hidup lo nggak?
buat kedepannya anak lo nanti gimana kalau gue sampai di penjara lah. Kita jadi mikirnya ke situ. Saya mikirnya tuh ada benernya juga. Takutnya saya belum bisa langsung kerja, saya nggak punya uang. Anak saya siapa yang biayain kalau dia di penjara? Akhirnya ya blur begitu aja masalahnya. Itu sampai kirain mah udah selesai, anak udah lahir, nggak pasti ada perubahan, tapi ternyata nggak. Terakhir waktu itu ribut sampai dijedotin ke tembok, terus tangan juga dipelintir, ininya masih ada nih sekarang. Hidung? Masih ada sampai sekarang, terus udah pernah divisum juga di rumah sakit, terus udah pernah dibuatin BAP. Cuman karena aku nggak ngelanjutin lagi di satu sisi itu karena ancaman itu lagi, karena aku kan juga nggak kerja, aku nggak ada pemasukan.